Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya sekarang berada di Lembah Hijau, Bandar Lampung. Ingin membacakan cerpen hanya untuk satu nama. Ini termasuk dalam kumpulan cerpen hanya untuk satu nama terbitan Bentang, Yogyakarta. Hanya untuk satu nama. Hanya untuk satu nama. Demi. Kalimat itu terukir di atas foto Mas Jen berlatar belakang bunga tulip yang tengah mekar. Tentunya foto itu diabadikan saat musim bunga sedang berlangsung di Belanda. Aku menerima kiriman itu dari Mas Jen 2 tahun lalu saat Zen kuliah di negeri kincir angin itu. Di bawah kalimat itu tertulis dengan tipografi puisi. Rademi Pratiwi. Bila musim salju tiba seperti sekarang ini, aku makin rindu padamu. Ingin mendekapmu sepanjang tidurku di balik selimut tebal. Atau dalam mantel tebal menembus salju. Sepanjang jalan di Amsterdam ini kita saling melingkar tangan di pinggang. Kau tahu, aku selalu bayangkan kau ada di dekatku, dalam dekapanku. Dan hingga kini kenangan-kenangan dari Jen masih dipajang tembok rumahku. Kalimat indah itu hanya untuk satu nama, Demi. Seperti ingin mengekalkan waktu, tetap tidak luntur karena usia. Dan saban hari aku selalu menatap kenangan itu, membaca kalimat-kalimat puitik yang diukir rapi itu. Aku menerimanya dengan bahagia sekali saat itu. Rasanya aku ingin segera terbang, segera mendekapnya, berlari-lari menembus salju. Dan jika gigil menyergap, akan kupeluk Mas Jen. Maklum, waktu itu kami baru 6 bulan menikah. Kata orang, perkawinan kami masih masa bulan madu. Karena itu masih dipenuhi oleh fantasia dan imajinasi yang indah-indah. Sesungguhnya aku berat membiarkan Zen meninggalkanku sendiri. Kalau saja bukan karena tugas dari tempatnya bekerja dan kesempatan disekolahkan oleh perusahaan amatlah langka. Tidak akan terulang oleh orang yang sama, akan kukatakan padanya. Jangan tinggalkan aku, Mas Jen. Aku tak berani didera rindu. Waktu itu Zen membujukku. 3 tahun tidak lama sayang. Hanya sekedip mata jika hati kita sama-sama terpaut. Kau bisa menelponku setiap malam jika rindu. Aku pasti akan menghubungimu bila aku kangen. Kesempatan baik seperti ini tidak akan datang 2 kali. Lalu ku jawab dengan perasaan cemburu. Gadis Nederland pasti cantik-cantik ya Mas. Aku khawatir kau akan jatuh cinta padanya. Kau lebih cantik dari mereka. Kau adalah segala-galanya bagiku. Lagi pula aku kesana ingin sekolah. Tak ada soal lain, tegas Jen. Marilah kita menjaga cinta kita dengan saling percaya dan jujur. Itulah percakapan saat-saat jelang keberangkatan Jen ke Belanda. Sehari sebelum Jen meninggalkan Indonesia, kami habiskan waktu berdua di sebuah kafe termewah di kota BL. Aku memandangi wajah Zen, ia pun seakan menembus ke dalam kedua mataku. Kupegang erat kedua tangannya, ia meremas jari-jari jemariku, menyusuri telapak tanganku hingga mendekati siku tangan kananku. Kubiarkan jemarinya menari-nari di tanganku, seperti ku nikmati gerakan penari di panggung. 3 tahun bagi orang lain memang hanya sekejap, tapi tidak untukku yang kala itu tengah menikmati indahnya awal berumah tangga. Aku ingin menemani Zen, cuma perusahaan tempatnya bekerja
tidak membolehkan. Alasannya, karyawan yang disekolahkan tidak boleh diganggu sehingga ia bisa kembali dengan sukses. Selain itu, perusahaan tidak menanggung di luar yang mendapatkan beasiswa. Artinya, jika aku menyertai Zen, aku harus menanggung seluruh biaya transportasi dan segala keperluan selama di Belanda. Bagaimana mungkin bisa? Biaya hidup di sana sangat tinggi dibandingkan dengan di Indonesia. Selain itu, kalau Zen gagal, maka kami harus mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan. Ini jelas sangatlah berat. Maka aku menanti Zen dengan rindu yang mendalam, deru kangen karena kesepian bagai ribuan lebah yang mendengung. Meski Zen tak pernah alpa menelponku setiap malam jelang aku ke peraduan. Hanya telepon dan suara penuh kerinduan dari Zen itu seakan dapat menenteramkan hatiku. Aku pun bisa terlelap hingga esok pagi terbangun. 3 bulan di Belanda, kiriman foto Zen dengan latar belakang bunga tulip yang lagi mekar ku terima. Di foto yang terbingkai rapi itu terukir tulisan Zen hanya untuk satu nama, Demi. Ya, aku tahu dan sekaligus aku percaya hanya satu nama, ialah namaku yang terukir di hatinya. Nama perempuan yang sejak lama mencintainya, perempuan aku tentunya yang setia menanti dan kini telah resmi menjadi istrinya itu dengan setia pula akan menanti ia kembali. Bila rindu memendam, kupandangi foto kiriman Zen itu, kubayangkan seindah apakah bunga-bunga tulip sesungguhnya. Kuangankan Zen menyusuri taman bunga itu atau melintas di bawah kincir angin sendiri, gigil, sebab salju turun tak kenal waktu. Seandainya, iya seandainya, aku ada di sisinya, tak kubiarkan salju menyentuh kulitnya. Aku akan segera menepis agar dia tak merasa kedinginan. Ah, kau terlalu obsesif. Dingin memang jika salju sedang turun, namun tidak seperti kita bayangkan. Buktinya tidak ada orang yang mati di sini tertindum salju, bukan? Tak ada yang mati tertimbun salju. Aku sudah siapkan mantel tebal dan selalu kubawa jika musim salju, kata Zen ketika menelponku suatu malam. Bener mas, nggak kedinginan. Demi mengkhawatirkan mas Zen, kataku manja. Benar sayang, kalau aku kedinginan akan kubayangkan kau ada dalam mantelku. Atau mendekapku di balik selimut tebalku agar gigil hilang, kehangatan datang. Aih mas Zen, bercanda terus. Aku merajuk. Jangan-jangan sudah ada yang menggantikan aku ya di situ. Tuh kan, cemburu. Aku malu. Lalu ku jawab, enggak kok, aku enggak cemburu. Lalu apa? Kangen. Sama. Kemudian kami tertawa. Aku membayangkan Zen memelukku erat sekali, lalu menggiringku ke kamar. Sedang apa Zen di sana malam ini? Tiba-tiba aku disadarkan oleh dering telepon lagi. Mungkinkah Zen yang menelponku? Ia memang baru saja lupa mengucapkan selamat tidur seperti malam-malam sebelumnya. Segera raih gagang telepon. Belum tidur Tiwi? Ternyata mama yang menelponku. Keluargaku memang biasa memanggilku Tiwi, sedangkan teman-temanku acap menyapaku dengan Demi. Bahkan kadang ditambah dengan More di belakang namaku, mengingatkan aku pada selebritis dunia. Belum mah, ada perlu penting mah? Jawabku segera. Tidak, seperti biasa, mama menelpon pada malam hari seperti sekarang, pukul 11.57. Enggak, hanya ingin tahu keadaanmu. Tiwi sehat, baik-baik saja kok. Mama juga baik-baik saja kan? Papa juga. Rio sudah pulang mah? Syukurlah, ujar mama kemudian. Jen sudah menelponmu?
Beberapa menit lalu dia menelpon mama, menanyakan kabar keluarga kita. Katanya dia sehat-sehat saja di Belanda. Hanya sebentar menelpon mama, katanya mau menelponmu. Kok Mas Jen tak bilang kalau habis menelpon mama? Iya mah, dia baru menelponku, hampir 2 jam dia ngobrol dengan Tiwi. Cerita macam-macam deh. Mungkin menurut dia tak begitu penting, jawab mama pendek. Lalu lanjutnya, mama sehat, papa juga baik-baik, tapi sudah 4 hari ini belum pulang. Kau tahu sendirilah kelakuan papamu. Rio menginap di rumah kawannya. Jadi mama sendirian sekarang? Kan ada Bi Sumi. Iya, tapi mama tetap sendirian, kataku menegaskan. Dalam hati aku membenci papa yang selalu meninggalkan mama sendirian di rumah. Menelantarkan mama di rumah, sementara dia asik berjudi sambil ditemani perempuan-perempuan anjing. Jangan-jangan papaku yang sesungguhnya anjing? Jangan mengkhawatirkan mama, Tiwi. Mama baik-baik saja kok. Mama membuyarkan lamunanku. Kalau begitu besok pagi Tiwi pulang. Tiwi mau tidur dengan mama, menemani mama. Tak usah Tiwi, jangan tinggalkan rumah selagi suamimu tidak ada. Apalagi kau belum izin dengan Jen. Tidak baik. Aku akan menelepon Zen, Ma, minta izinnya. Sekarang, besok pagi aku ke rumah. Setelah aku matikan hubungan telepon ke mama, segera aku telepon Zen. Berkali-kali kuhubungi nomor tempat Zen menginap, tak diangkat-angkat. Aku berpikir, mungkinkah Zen tidur lagi setelah menelponku karena hari libur? Atau pikiran lainku menyergap. Jangan-jangan ia sedang keluar bersama perempuan bule. Aku cemas. Membuatku sulit sekali memejamkan mataku. Pada pukul 2:01 dini hari, kembali ke telepon Zen. Seorang lelaki, tentulah teman Zen di tempat kosnya itu, yang menyambut. Ia katakan kalau Zen sekarang sedang keluar. Katanya mau cari buku, jelasnya. Lalu aku menitip pesan, jika Zen pulang, segera telepon aku. Sudah lama aku tidak mengunjungi mama. Kini kurasakan tubuh mama makin menyusut. Pandangannya tidak seperti dulu lagi, bercahaya, tersadar bahwa aku sudah lama meninggalkan mama. Tepatnya sejak aku menikah, Jen memboyongku ke lain kota. Sejak itu aku jarang menjenguk mama, selain menelponnya untuk tahu kabar keluargaku. Aku akan menetap di rumah mama untuk beberapa hari, mungkin juga sepekan atau lebih. Jen sudah mengizinkan. Itu bagus, Denny. Daripada kau kesepian di rumah, lebih baik temani mama. Kasihan mama juga sendirian, kata Zen. Dan memang mama selalu sendirian. Papa tak pernah pulang. Kalaupun pulang, hanya mengganti pakaian atau seperti menumpang tidur. Lalu pergi lagi untuk beberapa hari kemudian. Tanpa percakapan, tiada lagi sapa dan menyapa antara mama dan papa. Keduanya pun tampak tak bersikap. Bila papa mau makan, segera ia ke meja makan dan Bi Sumi sudah menyiapkan hidangan. Aku tahu mama amat kecewa pada papa. Mama telah dihianati. Diam-diam papa main perempuan saat di luar rumah. Bahkan ini menurut mama. Papa sudah menikah. Selain itu papa penjudi berat. Hampir ludes harta di rumahku dibawa papa ke meja judi. Padahal kekayaan itu ditabung mama bertahun-tahun dari hasil kerja papa. Untunglah perusahaan papa tidak ambruk. Untung pula mama segera mengambil alih kemudi perusahaan tersebut. Kemudian dijalani oleh Om Firman, adik bungsu mama. Hingga kini
Om Firman S2 ekonomi lulusan Amerika. Kalau tidak, entah apa jadinya dengan nasib perusahaan Papa. Kini Papa tak lagi diperkenankan menjalani roda perusahaan, hanya mendapat bagi keuntungan setiap tahunnya. Papa juga tak punya hak atas saham perusahaan tersebut, kata Mama. Sejak ketahuan Papa beristri lagi, Mama langsung menggugat. Tidak tanggung-tanggung, Mama menggugat cerai dan sekaligus menyoal Gana Kini. Papa keberatan digugat cerai, lalu Mama kasih solusi. Baik, kalau kau tak mau menceraikan aku, cuma aku minta syarat, serahkan saham dan perusahaan itu padaku. Untuk apa? Apakah kau sudah tak percaya lagi dengan kemampuanku menjalani perusahaan? Dulu aku percaya, jawab Mama ketus. Tapi sekarang, kalau kau masih pegang perusahaan, bisa-bisa kekayaan kita kau habisi di meja judi dan untuk perempuanmu itu. Aku akan menggaji Firman untuk memajukan kembali perusahaan ini. Sementara soal saham, itu ganti dari pengkhianatanmu padaku. Papa tak berkutik. Akhirnya Papa keluar dari perusahaan miliknya itu. Meski begitu, Mama tetap menaruh kasihan pada Papa. Mama selalu membuka pintu bagi Papa untuk pulang. Menyilakan biksumi menghidangkan makanan buat Papa. Membelikan pakaian beberapa bulan sekali untuk Papa. Mama juga menyediakan satu kamar tidur buat Papa jika pulang. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Kecuali satu. Mama tak lagi memberikan cintanya. Mama juga tak hendak dicumbui. Mama senang sekali ditemani aku. Waktu-waktu senggang kami isi dengan berdialog. Bahkan jelang tidur, kebetulan aku minta tidur bersama Mama di kamarnya. Kami masih mengobrol sampai mata kami mengatup sendiri. Begitu pula di meja makan saat sarapan pagi kami pun mengobrol. Intensitas percakapan kami melebihi ketika aku belum berkeluarga. Entah mengapa, tiba-tiba aku merasakan keakraban yang berlebihan justru ketika kami sudah sering tak berjumpa. Mungkin benar kata orang. Sebuah pertemuan akan menjadi indah dan bermakna apabila intensitas pertemuan sebelumnya amat kurang. Kini kurasakan itu. Baik aku maupun Mama seperti tak ingin melewatkan waktu tanpa berdua-dua dan berdialog. Suasana itu juga dibarengi dengan tertawa atau sekadar tersenyum. Akhirnya aku lupa pada Mas Jen. Lupa kalau sesungguhnya aku sedang kehilangan suasana bulan madu. Bila di rumah aku selalu menunggu Zen menelpon, namun bersama Mama aku tak begitu lagi berharap-harap. Mungkinkah aku sudah kehilangan rindu? Adakah Jen juga sudah kehabisan kangen disebabkan oleh kesibukan-kesibukannya? Aku tak yakin lantaran kesibukan ia bisa abai menelponku. Jangan-jangan sudah ada perempuan lain yang merebut kerinduannya padaku. Jangan-jangan karena aku mendapatkan kebahagiaan dan keriangan bersama Mama membuatku tak mengharap lagi perhatian Zen. Teringat ucapan Zen bahwa saling percaya dan jujur akan menjaga cinta. Belakangan ini sudah tak begitu kuyakini. Mama adalah contoh paling dekat bagiku. Betapa tingginya kepercayaan Mama pada Papa. Betapa jujur dan setianya Mama kepada Papa. Tetapi sekali lagi tetapi Mama terlempar ke tepi paling sepi oleh ketidakjujuran Papa. Terbukti akhirnya Papa mencapakkan kepercayaan Mama dengan bermain perempuan lagi. Papamu buktinya tidak jujur, diam-diam dia mengkhianati kesetiaan Mama, kata Mama yang tampak benci sekali. Kata Mama lagi, semua lelaki itu sama, bajingan, pengkhianat, tidak jujur,
merobek-robek kepercayaan yang diberikan perempuan. Entah mengapa, Mama berulang mengutuk Papa di depanku. Mungkinkah di balik itu semua, ia ingin mengingatkan aku bahwa jangan terlalu percaya pada bahasa dan janji lelaki. Berkali-kali ku bela Zen bahwa suamiku bukan tipe lelaki seperti Papa. Tetapi berkali-kali pula Mama membongkar kebejatan Papa. Supaya tak terjadi perdebatan yang berakibat retaknya kebahagiaan kami. Aku tak lagi mengimbangi dialog Mama. Aku diam mendengarkan keluh kesah Mama. Zen menelpon pada malam ke-8 aku menginap di rumah Mama. Aku santai saja mengambil gagang telepon ketika Mama memanggilku bahwa Zen ingin berbicara padaku. Tidak seperti ketika aku di rumahku mendengar dering telepon sekali saja aku segera menjambar dengan hati berbunga-bunga. Halo, kau sehat Demi? Iya. Mas Zen sendiri juga sehat kan? Bagaimana dengan pelajaranmu? Tak ada masalah kan? Aku sehat. Tentang studiku juga sampai hari ini aman-aman saja. Tak ada masalah, jawab Zen. Entah mengapa aku mendengar suaranya tidak berapi-api seperti dulu. Tidak hangat karena penuh oleh kerinduan. Kini dingin, datar, bahkan terdengar sumbang dan sember. Syukurlah kalau kau bahagia di sana. Aku di sini tentu bahagia juga. Ya, kau sudah makan? Baru saja. Kebetulan ada teman yang mengajakku makan di luar. Aku ditraktirnya karena dia berulang tahun. Ujar Jen kemudian. Ketika Jen menyebut dia, tiba-tiba kedengarannya terasa asing. Aku ingin sekali tahu siapa dia yang disebut Jen. Siapa temanmu Mas? Lelaki kah? Oh maaf Demi, aku belum mengenalkan temanku yang mentraktir makan. Dia perempuan asli dari Leiden, namanya Juliana Drake. Satu kampus denganku di sini. Oh ya? Aku yakin dia pasti cantik. Ya, sejujurnya Juliana memang cantik, jawab Jen pendek. Dia menyenangkan bukan? Ya, orangnya ramah. Mungkin karena ia pernah tinggal beberapa lama di Indonesia. Aku akan kenalkan Juliana padamu nanti kalau dia ke Indonesia. Tak usah Mas, terima kasih, jawabku. Aku seperti enggan melanjutkan dialog soal perempuan Leiden itu. Entah mengapa. Orangnya ramah Demi, kau pasti suka kalau sudah mengobrol dengannya. Mudah-mudahan. Setelah itu, Jen mengutarakan rencananya ingin berlibur ke beberapa kota. Berlin, Napoli, dan entah kota apa lagi di Eropa. Aku sudah malas mendengarnya. Jen juga mengatakan bahwa semua biaya transportasi ditanggung Juliana. Ini kesempatan yang tak akan datang dua kali sayang. Sayang kan Demi, kalau tidak ku ambil. Tanpa mengeluarkan uang berapapun, kita bisa mengelilingi kota-kota besar di Eropa. Daripada di rumah saja waktu liburan, bisa-bisa aku bosan. Kan lebih baik ku isi dengan jalan-jalan. Aku sudah kehabisan kalimat lagi karena selalu kata-kata langka dan kesempatan yang tak akan datang dua kali akan meluncur dari mulut Jen. Akhirnya aku hanya berpesan, hati-hati di jalan. Ingat, orang Eropa berbeda dengan bangsa Timur. Jen tampak tersenyum. Ia juga mengakui sejujurnya kalau sebenarnya Juliana Drake menyukainya. Tetapi ia tak mungkin terjebak untuk jatuh cinta. Cintaku hanya untuk satu nama, kau Demi. Cuma aku tak lagi merasa tersanjung dengan pujian seperti itu. Aku bahkan ingin segera menyudahi percakapan ini. Dengan alasan mau tidur karena sudah larut dan aku juga sudah mengantuk. Aku meminta Zen menutup gagang telepon. Aku sangat kaget, nyaris tak sadarkan diri ketika teman kos Jen mengabarkan kalau suamiku mengalami kecelakaan di Jerman. Pesawat mereka tak bisa landas dengan baik karena pacuan bandara licin. Akhirnya
pesawat itu menabrak pagar pembatas bandara dan terganjal di pemakaman umum. Sekitar 50 penumpang termasuk Zen dan Juliana Drake tewas di tempat kecelakaan. Dibiayai oleh perusahaan tempat Zen bekerja, aku menjemput mayat Zen di Jerman, lalu membawanya ke Amsterdam terlebih dulu untuk sekalian membawa barang-barang Zen, kemudian terbang ke tanah air. Di sepanjang jalan, baik sewaktu di rumah sakit di Jerman ataupun saat di tempat kos Zen di Amsterdam, tak henti-hentinya aku menangis. Rasanya sudah habis persediaan air mataku. Aku sungguh-sungguh sedih. Entah karena kematian Zen, nasibku yang kini harus menjadi janda tak beranak, atau karena kejujuran dan kepercayaanku pada Zen yang dia hianati. Sebab seperti kata Ronald Riskat, perempuan Leiden itu sering mengajak jalan Zen, bahkan beberapa hari tidak pulang ke indekos. Juliana amat menyukai Zen, kata Ronald, orang Belanda itu. Dan aku yakin Zen pasti menyambut. Kalau tidak, bagaimana mungkin terjadi suara jika bertepuk sebelah tangan? Aku kasihan pada Zen, sekaligus membencinya. Hanya untuk satu nama, Denny. Kalimat itu terukir rapi di atas foto Mas Zen berlatar belakang bunga tulip yang tengah mekar. Foto itu masih tetap terpajang di dinding rumahku. Di ruang tamu, aku akan memandangnya setiap aku merasa benar-benar rindu pada Zen. Aku belum ingin menurunkannya dari tembok untuk kusimpan di lemari atau kulempar ke gudang. Aku seperti hendak muntah setiap membaca baris-baris kalimat yang ditulis rapi dengan tangan Zen itu. Cuma sampai kini belum ada yang menghasutku untuk menurunkan atau membakarnya. Lampung, Februari 2005. Cerpen ini pernah dimuat di Harian Kompas. Terima kasih.